Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan dan Bingxin kembali ke penginapan. Xiaoyan mencoba berinteraksi dengan batu giok jiwa Xuner. Melalui giok jiwa, Xiaoyan akhirnya menemukan lokasi dua pria berjubah hitam tersebut. Mereka melakukan pertarungan yang membuat dua pria itu menjadi kerangka tengkorak. Tinju yang sangat kuat seperti tangan kematian menghantam kerangka itu dengan keras. Dan kerangka itu dihantam dengan pukulan Xiaoyan. Lalu kerangka itu runtuh dan potongan tulang hancur di sekelilingnya. Xiaoyan melihat dua sinar hijau di lubang mata tengkorak masih belum padam. Lalu Xiaoyan bergerak ke depan dan dia akan memadamkan api jiwanya. "Jangan bunuh aku," ucap tengkorak sambil meringis. "Aku akan memberi apapun yang kamu inginkan." Jiwa bodong menyebar dari tengkorak, memohon belas kasihan Xiaoyan. "Bawa ini. Semua yang kamu inginkan ada di cincin ini. Aku mohon lepaskan aku." Jiwa lain bodong datang dan Xiaoyan sudah memiliki cincin di telapak tangannya. Di sisi lain, Liu Xiaohui bertarung dengan hebat. Setelah itu, Xiaoyan bergegas keluar dari kabut hitam dan kembali menemui Bingxin dengan rasa lelah. "Saudara Yan, ada apa denganmu?" Bingxin bertanya dengan cemas ketika dia melihat penampilan Xiaoyan. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini hanya lelah," ucap Xiaoyan. Kabut hitam di langit menghilang sepenuhnya, musnah dalam kehampaan. Liu Xiaohui bergegas turun dari udara dan berhenti di atas batu di lereng gunung, mengamati pegunungan seolah mencari sesuatu. Wajahnya sedikit berubah, melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Lalu awan hitam melintas menutupi langit dan matahari, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Siapa yang membunuh 10 utusan dan 9 utusan? Siapa itu? Suara itu bergelar di kehampaan. 12 sosok misterius tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka telah bersembunyi sebelumnya. Aura dari 12 sosok misterius itu sangat kuat. Dan mereka semua adalah kekuatan energi metal di atas Dou Huang. "Pergi!" teriak dari salah satu 12 orang itu. Dan kemudian 12 orang misterius naik ke langit dan bergegas menuju awan hitam. Pertempuran yang menghancurkan bumi dimulai. Suara tabrakan energi besar seperti semburan guntur terik terus bergema di langit. Energi besar yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah, membuat kerusakan yang parah. Batu besar berguling dengan suara gemuruh membuat jalan gunung di bawahnya hancur. "Hati-hati!" Xiaoyan menghancurkan batu besar yang menghantam Bingxin dengan pukulan. Kemudian Xiaoyan dan Bingxin bergegas ke langit dan menuju ke timur dengan desir. Pada saat yang sama, beberapa kilatan cahaya muncul dari pegunungan dan mengejar Xiaoyan. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah gunung dengan energi yang sudah habis. "Kakak Yan, apakah kamu lebih baik?" Bingxin bertanya dengan lembut di pelukan Xiaoyan. "Jauh lebih baik," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan duduk bersila, membentuk tangannya dalam postur kultivasi dan memasuki kondisi kultivasi. Jelang beberapa saat, muncul seorang pemuda berbaju putih dengan kipas putih di tangannya menghampiri mereka. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Bingxin. "Ayo ikut denganku," ucap pemuda itu. "Saudara Yan, selamatkan aku," seru Bingxin. Di depan Bingxin, sekelompok api cian muncul dari udara tipis, menyelimuti tubuh Bingxin. Telapak tangan pemuda itu terbakar api biru. Bingxin mendapatkan kembali kebebasannya dan segera bersembunyi di belakang Xiaoyan.
Pria muda itu perlahan mendekati Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan mempersulitmu. Beri aku cincin yang kamu dapatkan dari kerangka itu." Sebuah cincin dengan energi dahsyat bercampur dengan kekuatan kekerasan menembaki pemuda itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengambil Bingxin dan naik ke langit. Xiaoyan mendesak beberapa kip pertempuran di tubuhnya dan terbang ke depan dengan putus asa. Merasa tubuhnya semakin lemah, Xiaoyan turun dan bergegas ke hutan di bawah. Saat energi pertempuran di tubuhnya berangsur-angsur mengering, kecepatan Xiaoyan jelas melambat. Ada aura yang mengejarnya, semakin dekat. Ini adalah masalah waktu untuk ditangkap. Tiba-tiba, Xiaoyan terhenti kelelahan. "Bingxin, kamu bisa berlari sendiri. Sebelum aura jahat itu datang, kamu lari cepat," ucap Xiaoyan. "Tidak, Saudara Yan, saya tidak akan melarikan diri sendirian. Saya ingin hidup bersama dan mati bersamamu," ucap Bingxin. Mendengar itu, Xiaoyan merasa tersentuh. Dia tidak tahu mengapa Bingxin menjadi begitu dekat dengannya, seperti telah mengenalnya ribuan tahun. Xiaoyan menyuruh Bingxin untuk pergi terlebih dahulu ke gunung yang ada di depan mereka. "Pergi sajalah dulu, nanti aku akan menyusulmu." "Baiklah, aku akan pergi," ucap Bingxin. Pemuda berbaju putih itu tiba-tiba muncul di depan Bingxin dan menangkap Bingxin. "Lepaskan dia," seru Xiaoyan dengan marah. "Lepaskan dia? Bisa saja aku melepaskannya, asal kau memberiku cincin itu." "Baik, aku akan memberikannya padamu." Xiaoyan mengeluarkan cincin itu tanpa ragu-ragu. "Kakak Yen, jangan berikan padanya," ucap Bingxin. "Lepaskan dia!" Suara dingin seorang wanita terdengar, dan kemudian seorang gadis berbaju merah keluar dari hutan. Gadis ini persis gadis berbaju merah yang dilihat Xiaoyan di pelelangan. "Aku bilang biarkan dia pergi. Tidakkah kamu dengar?" Gadis berpakaian merah mendekati Xiaoyan, menatap Xiaoyan dan kemudian berteriak pada pemuda berpakaian putih. "Baik, aku akan melepaskannya. Tapi dengan satu syarat, kamu yang harus menjadi penggantinya," ucap pemuda berbaju putih itu. "Apakah kamu berani melawanku? Kamu tahu siapa aku? Aku putri kedua dinasti Tang," ucap wanita berbaju merah. Pemuda berpakaian putih itu tertawa. Teng Wusang bergegas ke depan dan langsung menyerang pemuda itu. Pemuda itu berdiri dengan tenang dan melemparkan Bingxin ke arahnya. Tubuh Bingxin terhempas dan bertabrakan Teng Wusang. Keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama, entah dalam keadaan hidup atau mati. Mata Xiaoyan terbelah, matanya dipenuhi amarah. "Aku ingin kamu mati," ucap Xiaoyan dengan amarah. Di bawah tekanan aura sengit, Xiaoyan mengambil 3 langkah maju mundur. Dan ketika dia mencapai langkah ketiga, dia akhirnya menahan tekanan. Nitian Janju, kegilaan di mata Xiaoyan semakin kuat. Tiba-tiba, permukaan tubuh Xiaoyan ditutupi dengan api yang mengamuk, seolah-olah dia akan membakar seluruh tubuhnya. Tapi, warna nyalanya bukan lagi sian, tapi hitam-hitam seperti tinta. Teng Wusang yang baru saja bangkit dari tanah melihat pemandangan ini. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Dia dengan cepat mengambil Bingxin dan melarikan diri. Api seperti tinta terbakar di permukaan. Tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi ilusi. Api hitam berangsur-angsur berubah menjadi tubuh bunga teratai hitam yang mengambang di permukaan tubuh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan berjalan menuju pemuda itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Xiaoyan semakin kuat. Pemuda berpakaian putih itu lalu menyingkirkan kipas lipatnya. Tangannya terus-menerus mengubah Yin Jue dengan seringai di sudut mulutnya dan tiba-tiba berteriak, "Fenomena surgawi Sura!"
Tiba-tiba pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, dan hutan pegunungan yang asli kini menjadi api penyucian darah. Berada di neraka Asura, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Teknik tempur penentang surga sudah digunakan. Xiaoyan hanya bisa maju dengan berani. Melihat momentum Xiaoyan yang semakin kuat, pemuda berpakaian putih itu langsung menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia menyerang Xiaoyan dengan pukulan. Xiaoyan berbalik menyerang. Xiaoyan berteriak tajam dan pembunuhan pertama dari 7 pembunuhan terhadap surga terjadi 5 kali. Duar! Ada ledakan di udara dan tubuh Xiaoyan bergetar. Tetapi dia tidak mundur dan pukulan kedua segera menyusul. Keduanya sangat dekat satu sama lain dan pemuda berpakaian putih tidak bisa menghindari pukulan kedua Xiaoyan. Duar! Ada ledakan lain dan Xiaoyan masih tidak mundur. Pemuda berbaju putih itu maju mundur 3 langkah. Xiaoyan mengambil 3 langkah secepat kilat. Dan serangan ketiga menyerang dengan tajam. Duar! Xiaoyan menyerang 5 serangan dari 7 pembunuhan terhadap surga dalam satu napas. Dengan satu pukulan lebih kuat. Dan dia memuntahkan darah dari pemuda berpakaian putih pada pukulan keempat. Xiaoyan sudah menggunakan 5 pukulan dari 7 pembunuhan terhadap surga. Dan energi hidupnya sudah 7 atau 8 dengan pukulan kedua. Dia akan memutuskan hidup dan mati. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, maka dia hanya akan jatuh. Xiaoyan merasa sedih. 2 sosok cantik muncul di hatinya. Xiaoyan sepertinya melihat 2 posisi peri cantik berdiri di awan tersenyum padanya dan berteriak pelan. Xiaoyan, Hyun-er, Sailin, bisakah kita bertemu lagi di kehidupan ini? Xiaoyan melihat ke langit dengan teriakan panjang dengan aura yang sangat kuat seperti dewa, dan matanya meledak dengan sinar cahaya yang gila. Di depan Xiaoyan yang gila, pemuda berbaju putih merasa tekanan yang sangat besar. Pemuda berpakaian putih itu pindah ke cahaya putih dan terbang ke langit. Dia akhirnya memilih untuk melarikan diri. Ketika pemuda berpakaian putih itu melarikan diri, Xiaoyan bergerak pada saat yang sama. Xiaoyan melesat seperti kilat mengejarnya. Xiaoyan perlahan berjalan menuju pemuda berpakaian putih itu. Dia siap menggunakan serangan ketujuh dari 7 pembunuhan terhadap surga untuk sepenuhnya membuat pemuda berpakaian putih menghilang dari dunia ini. Pemuda berpakaian putih itu berteriak dengan getir. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit. Xiaoyan ingin mengejarnya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan seteguk darah dimuntahkan. 7 bunga teratai hitam di sekitarnya bergegas kembali ke tubuhnya. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur berkonsolidasi dan kemudian dia perlahan-lahan jatuh. Teng Wusang berlari bersama Bingxin dan Teng Wusang bertanya prihatin, "Bagaimana keadaanmu?" Xiaoyan tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya lalu memejamkan matanya. Seorang pemuda berbaju merah berjalan keluar dari hutan. Sosok itu adalah Liu Xiaohui, Raja Panas. Melihat Liu Xiaohui datang, Teng Wusang berdiri di depan Xiaoyan dan berkata dengan waspada, "Apa yang kamu inginkan?" Liu Xiaohui tersenyum acuh tak acuh dan melirik Xiaoyan yang terbaring di tanah. Liu Xiaohui mendekat ke arah Xiaoyan dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apa-apa." Setelah berbicara, Liu Xiaohui melambaikan tangannya dengan santai dan kemudian pergi tanpa melihat ke belakang. Di lembah yang tenang, lingkungan yang sunyi, burung dan bunga beraroma, air mengalir dan mata air berterbangan seperti surga. Melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa dia sedang berbaring di sebuah gua kecil. "Di mana Bingxin?" Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri. Teng Wusang memimpin Bingxin masuk melihat Xiaoyan bangun. Keduanya berlari bersama. "Apakah kamu sudah bangun?" tanya Wusang. "Saudara Yan," Xiaoyan bertanya dengan khawatir,
"Apakah kamu baik-baik saja, Bingsin?" Bingsin menjawab dengan gembira, "Aku baik-baik saja, Saudara Yen. Jangan khawatirkan aku." Wushung berkata bahwa Saudara Yen masih sangat lemah dan perlu banyak istirahat. "Aku koma selama berapa hari?" tanya Xiaoyan pada Wushang. 3 hari, aku benar-benar takut kamu tidak akan bisa pulih." Xiaoyan perlahan menutup matanya, melihat bahwa Bingsin baik-baik saja. Dia merasa lega. Selama setengah bulan, Wushang merawatnya dengan baik. Setelah setengah bulan kultivasi diri, Xiaoyan mandi di bawah sinar matahari. Hilangnya Xun dan Sailin dan yang lainnya membayangi pikirannya. Mengapa giok jiwa Xun hilang? Semua misteri itu perlu dipecahkan olehnya. Xiaoyan mengeluarkan cincin yang diperolehnya. Bingsin dan Teng Wushang mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Cincin itu seperti harta karun. Ada banyak harta yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan mengeluarkan hati dalam bentuk kristal es. Melihat hati ini, mereka bergembira. Bingsin berkata, "Kakak Yen, aku ingin memohon sesuatu padamu. Bolehkah aku memakan hati ini?" "Mengapa kamu harus memakannya?" "Karena jika aku memakannya, aku bisa tumbuh dewasa." "Benarkah?" Xiaoyan segera memberikan hati es pada Bingsin. Bingsin meraihnya dan menelan hati es itu. Begitu hati es memasuki perutnya, udara dingin menyembur keluar dari tubuh Bingsin. "Bingsin, ada apa denganmu?" Xiaoyan bertanya dengan khawatir. Bingsin tidak menjawab. Dengan sedikit rasa sakit di sudut mulutnya, dan kemudian berlari langsung ke sungai dengan menjatuhkan diri. Segera Xiaoyan melihat sungai dan Bingsin membeku. Ada apa dengannya? Tidak ada yang bahaya kan? Teng Wushang sedikit khawatir. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia akan tumbuh dewasa," ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah beberapa waktu, Wushang akhirnya tidak tahan dengan kegelapan di lembah dan meninggalkan lembah setelah setengah bulan. Xiaoyan masih berkultivasi setiap hari, karena dengan cara itu dia bisa mencapai Daudi dengan cepat. Xiaoyan sering pergi untuk mengamati situasi sungai, tetapi sungai itu tidak berubah sama sekali, masih membeku. Jika Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi jiwa Bingsin, dia akan benar-benar berpikir bahwa Bingsin mengalami kecelakaan. Setengah tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya berangsur pulih. Xiaoyan akhirnya mengeluarkan giok jiwa. Dia baru berani mengeluarkannya saat ini setelah mendapatkannya. Xiaoyan mengirim gelombang jiwa ke giok jiwa. Setelah beberapa saat, sisa jiwa yang lemah melayang keluar. Wanita cantik, rambut hitam, hidung mancung dan mata penuh kasih sayang menatap Xiaoyan. Air mata berkedip di matanya. "Xun, katakan padaku, apa yang terjadi?" Xiaoyan bertanya dengan cemas. Jiwa sisa Xun berdiri kosong di udara dan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.